Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan untuk anak sekolah minggu. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga kabar kita semuanya di dalam keadaan yang baik ya, selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti. Ayo sikap doa yang baik ya. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami dan biarlah firman yang kami dengar hari ini menjadi pedoman hidup kami yang selalu menuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Yusuf di rumah Potifar. Adik-adik, kita akan melanjutkan cerita kita minggu yang lalu. Hari ini kita masih belajar tentang perjalanan kehidupan Yusuf. Jadi kali ini Yusuf sudah berada di Mesir. Ketika kakak-kakak Yusuf menjual Yusuf kepada orang Midian itu membawa Yusuf ke Mesir. Di Mesir, Yusuf kembali dijual oleh orang Midian itu. Kemudian Potifar, pegawai istana Firaun, membeli Yusuf sebagai budak. Sekarang Yusuf menjadi budak atau pembantu di rumah Potifar. Yusuf bekerja dengan rajin, jujur, serta bertanggung jawab. Apapun yang dilakukan oleh Yusuf selalu berhasil, karena Tuhan menyertai Yusuf dan memberkatinya. Setelah tuannya, yaitu Potifar, melihat segala yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil, maka taulah ia bahwa Tuhan telah menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam hidupnya. Karena itu, tuannya sangat mengasihi Yusuf. Yusuf diperbolehkan datang untuk melayani Potifar, majikannya. Tak hanya itu, Potifar juga mempercayakan seluruh rumah dan miliknya kepada kekuasaan Yusuf. Dan karena itu juga Potifar dan segala miliknya diberkati oleh Tuhan, baik yang di dalam rumahnya maupun yang ada di ladang-ladangnya, oleh karena Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, orang Mesir itu tidak perlu lagi mengerjakan apapun selain dari makanannya sendiri. Yusuf adalah orang yang sopan, manis sikapnya, dan juga Yusuf adalah orang yang berparas elok. Di rumah itu, Yusuf bekerja dengan rajin. Potifar memiliki istri yang senang tinggal di rumah. Ketika Yusuf bekerja, istri Potifar ini sering memperhatikan Yusuf. Ia sangat tertarik dengan Yusuf yang rajin, sopan, bersikap manis, dan juga berparas elok. Karena itulah istri Potifar ini mengajak Yusuf untuk mengkhianati tuannya. Toh, tuannya juga tidak tahu, pikir istri Potifar. Namun Yusuf juga baik hati. Ia menolak ajakan nyonya rumah itu. Katanya, bagaimana aku bisa berbuat jahat kepada tuanku itu, sedangkan tuanku begitu baik kepadaku, dan segala yang dimilikinya itu diserahkannya ke dalam tanganku. Bagaimana bisa aku mengkhianati tuanku? Aku tidak hanya berbuat jahat kepadanya, tetapi juga berdosa terhadap Allah jika aku mau menerima tawaranmu itu. Namun dari hari ke hari, nyonya rumah itu terus memujuk Yusuf agar Yusuf mau menerima tawarannya. Tetapi Yusuf selalu mengabaikannya dan tidak mau mendengarkan bujukan dari si nyonya itu. Pada suatu kali, Yusuf masuk ke dalam rumah tuannya untuk bekerja seperti biasa. Rumah itu tampak kosong dan sunyi, tak ada seorang pun di dalamnya. Tanpa curiga, Yusuf masuk ke dalam rumah itu dan mulai bekerja. Sedangkan nyonya rumah itu memperhatikan Yusuf tanpa Yusuf sadari.
Dia mengambil baju Yusuf dan berkata, "Mari, ikutlah dengan aku." Tetapi Yusuf mengerti maksud ajakan dari nyonyanya itu. Ia melepaskan bajunya dan pergi meninggalkan rumah itu dan meninggalkan nyonyanya. Ketika nyonya rumah itu melihat bahwa Yusuf benar-benar menolaknya dan bahwa baju Yusuf masih ada di tangannya, maka ia memanggil seluruh orang yang ada di rumahnya dan ia menunjukkan baju Yusuf yang ada di tangannya. Ia mengarang cerita dan memfitnah Yusuf. Yusuf dituduh melakukan hal buruk kepada nyonya rumah itu. Cerita dan fitnah yang sama ia ceritakan kepada suaminya. Sehingga karena cerita dan fitnah itu, Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara walaupun Yusuf tidak bersalah. Tetapi Yusuf disertai oleh Tuhan. Tuhan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf dan Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara itu. Yusuf dipercayakan untuk mengurus semua tahanan yang ada di dalam penjara dan Yusuf juga mengurus pekerjaan kepala penjara itu. Sekali lagi Tuhan membuat Yusuf berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Begitulah adik-adik kisah Yusuf ketika menjadi budak di Mesir di rumah Potifar. Yusuf adalah orang yang baik, setia, dan jujur. Oleh karena itu Tuhan selalu menyertainya dan juga memberkati Yusuf. Sekalipun hal buruk juga dialami oleh Yusuf, tetapi Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Adik-adik, hari ini kita belajar dari Yusuf menjadi anak yang baik, setia, dan selalu jujur. Karena hal itulah yang membuat kita akan selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan, sama seperti Yusuf. Sekalipun hal buruk tidak dapat kita hindari, tetapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan adik-adik, karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hal buruk menjadi lebih baik dan manis untuk kita nikmati, karena Tuhan selalu bersama kita adik-adik. Difitnah sungguh tidak enak rasanya. Di dalam penjara pun juga tidak menyenangkan. Bahkan itu merupakan mimpi buruk bagi semua orang. Tetapi Yusuf menerimanya dengan ikhlas. Ternyata di penjara Yusuf justru menjadi kesayangan kepala penjara. Yusuf tidak seperti seorang tahanan pada umumnya, tetapi lebih tepat seperti pegawai penjara. Ayo adik-adik, kita tetap selalu percaya kepada Tuhan apapun keadaan yang kita alami. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami belajar tentang kehidupan Yusuf yang setia, jujur, baik, juga bertanggung jawab. Dan Yusuf juga selalu percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati dan menyertai Yusuf. Ajar kami Tuhan agar kami selalu setia, jujur, dan taat kepada Tuhan. Lebih lagi kami percaya kepada Tuhan dalam segala situasi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.